Halo teman-teman, kembali lagi bareng gue Henditan di Trisul Channel edukasi kripto terbaik bagi calon miliarder kripto masa depan. Oke teman-teman, market kripto udah mulai pulih ya, hijau dan juga kepam tinggi banget, sekitar 10% ya kira-kira. Dari 43.000 ke 48.000 teman-teman. Wow, apakah ini pertanda baik untuk cryptocurrency? Nah, buat teman-teman yang belum nonton video kemarin ya, gue sebenarnya sudah memprediksi kalau Bitcoin ini akan kepam ketika Bitcoin break resistance ya. Jadi teman-teman kalau misalnya penasaran bisa buka analisis atau video gue yang kemarin ya. Dan juga teman-teman lihat kalau itu gue udah prediksi sebelum kepam dan ternyata beneran dalam beberapa jam kemudian ngepam teman-teman. Nah sekarang karena kondisinya sudah kepam ya, artinya market crypto memang kelihatannya sudah mulai pulih ya teman-teman. Nah makanya kali ini gue akan melakukan prediksi analisis harga untuk Bitcoin dan juga market crypto altcoin yang lain teman-teman, seperti Cardano, XRP, BNB, BitTorrent, Matic, Polkadot, dan lain-lain teman-teman. Jadi teman-teman tonton videonya sampai akhir ya teman-teman. Dan kita gak usah lama lagi, langsung aja kita menuju ke laptop. Sebelum itu, buat teman-teman yang pengen tahu cara dapat profit dari cryptocurrency, gua punya ebook gratis buat teman-teman. Di situ udah gua tulis jurus-jurus rahasia dan tips and trick untuk mendapatkan profit dari cryptocurrency. Teman-teman bisa lihat ilustrasi ebooknya di sini ya. Nah, ebook yang keren banget ini gue kasih gratis buat teman-teman. Tapi teman-teman harus subscribe channel ini dan juga teman-teman harus join grup Telegram Trisul Community. Karena di sana gue bakal sharing-sharing informasi terbaru jika ada koin yang berpotensi untuk naik di sana. Dan jangan lupa setelah subscribe channel ini dan juga join ke Trisul Community, teman-teman langsung kabari admin yang ada di link deskripsi. Dan teman-teman akan langsung dikirimkan link e-booknya oleh admin itu. Jangan sampai teman-teman melewatkan kesempatan ini, karena kesempatan ini terbatas. Oke teman-teman, seperti biasa kita lihat dulu kondisi market crypto ya di coinmarketcap.com, dan teman-teman bisa langsung lihat di sini ya udah mulai hijau semua. Ini bener-bener hijau ya. Kalau kemarin tuh hijau rasa merah karena 24 jam itu hijau tapi 7 hari terakhirnya merah. Kalau sekarang 24 jamnya hijau, 7 harinya hijau juga teman-teman. Ya mungkin di sini ada beberapa koin yang merah ya, seperti Cardano ini memang agak mengecewakannya karena kenaikannya masih kurang, dan juga ada misalnya Terra. Terus ada AVAX, ini juga masih kurang ya. Sisanya ini sebenarnya kalau yang merah-merah ini kayak BUSD, USDC, atau USDT itu stable coin ya. Jadi itu nggak masuk hitungan teman-teman. Nah, sekarang kita lihat market crypto sudah mulai hijau dan kita coba bahas sedikit prediksi kemarin. Jadi kalau prediksi kemarin, gue udah prediksi di sini udah membentuk descending triangle pattern ya teman-teman. Dan gue udah bilang kalau descending triangle pattern itu umumnya adalah pattern continuous ke bawah ya teman-teman. Jadi seharusnya dia akan melanjutkan ke bawah ya. Nah tetapi kemarin ternyata dia breaknya ke atas. Dan gue udah bilang kalau chart pattern itu konsepnya itu yang penting dia break ke atas atau ke bawah. Kalau dia break ke atas dia akan ada kemungkinan di pump teman-teman. Jadi dia nggak harus selalu ke bawah. Dan gue udah bilang ini adalah kemungkinan yang akan terjadi ketika dia di pump teman-teman. Ya, dan ternyata ketika gue udah prediksi seperti itu ya, gue bilang ini bakal naik nih teman-teman, dan ternyata beneran naik teman-teman ya. Dan sekarang mungkin dari teman-teman yang udah ngikutin video gue nanya, wah terus sekarang kita harus beli di mana nih kok, karena sekarang udah keburu naik kan, udah keburu ketinggalan. Mungkin buat teman-teman yang belum sempat nonton video gue sebelum kenaikan terjadi ya. Nah jadi oke, jadi gini, gue akan langsung melakukan analisis saja. Dan sebelum gue melakukan analisis teknikal untuk prediksi harganya, gue mau coba sedikit bahas tentang fundamentalnya ya teman-teman, untuk berita-berita terbaru. Sebenarnya apa sih yang membuat si koin ini naik atau market crypto ini tiba-tiba di pump? Sebenarnya kalau gue lihat memang di sini belum ada berita yang bener-bener ya
itulah penyebabnya gitu. Jadi kita belum tahu nih kenapa dia tiba-tiba naik. Tapi yang salah satu yang mungkin gue paling notice ya, yang ini teman-teman, berita tentang say hi to October Bitcoin price surges above $47.000 in minutes, liquidating $270 juta in short. Ya, jadi kalau short ini maksudnya yang melakukan short di future market ini pada liquid semua teman-teman. Karena tiba-tiba mendadak di pump ya. Dan ini mungkin memang permainannya cukong ya kalau misalnya teman-teman baca berita ini. Jadi karena pas banget bertepatan dengan tanggal 1 Oktober teman-teman ya. Jadi di Oktober ini jadi pengennya seasonnya itu adalah naik. Jadi si cukong-cukong itu akhirnya memulai tanggal 1 Oktober ini dengan pump. Yang artinya kalau sudah dimulai dengan pump, emang potensinya ke depannya akan naik terus teman-teman. Jadi itu seperti percikan api di awal. Dan ini kemungkinan besar menurut gue memang kedepannya di bulan Oktober ini seperti ya memang bener bulannya Oktober lah teman-teman ya. Karena menurut gue sih aneh banget kalau misalnya dia cuman di pump udah gitu tiba-tiba turun lagi. Itu menurut gue aneh banget sih. Jadi gue juga bingung sih pemikiran para cukong. Tapi kalau menurut gue sih ya, kalau pemikiran para cukong saat ini ya mereka memang ingin skenario-nya di bulan Oktober ini naik. Makanya mereka mengisi bensinnya sekarang teman-teman. Jadi di tanggal 1 Oktober ternyata si Bitcoin dan juga cryptocurrency lainnya ya, dia nggak bisa tembus support yang ini nih di harga $40.000. Akhirnya di pump juga nih teman-teman, tepat di tanggal 1 Oktober. Dan mungkin di November dan di Desember baru dia mengalami penurunan. Jadi kalau menurut gua Oktober ini memang kesempatan kita untuk lihat-lihat ya. Kalau misalnya memang dia beneran naik ya kita bisa investasi di harga yang lagi masih sangat murah teman-teman. Nah, jadi sekarang kita mungkin prediksi aja harga belinya ya teman-teman. Jadi kalau harga belinya teman-teman bisa pakai Fibonacci. Ini kan udah mulai mencapai itunya titik jenuhnya ya teman-teman. Jadi dia harusnya akan koreksi nih teman-teman. Dan koreksinya mungkin akan sampai ke area 50% nih teman-teman. Kalau menurut gua. Jadi itu area maksimalnya teman-teman. Buat teman-teman yang mau beli di bawah boleh, mau beli sekarang juga boleh ya. Karena begini, jadi koreksinya itu bisa sampai ke level berapapun, bisa sampai ke 44.500 atau bisa sampai ke ini ya, bisa malah di pump lagi ya, karena kan Bitcoin seperti itu ya, cryptocurrency itu kalau misalnya udah ke pump bisa ke pump terus tanpa mengalami koreksi yang besar. Tapi kalau dari gue sendiri, kalau teman-teman ingin melakukan pembelian yang paling kuat ya, teman-teman bisa tunggu di harga 44.800 atau kurang lebih di harga ya 45 ribuan ya teman-teman, di area resistance yang ini nih. Nah, ini menurut gue ini yang paling akhir teman-teman. Jadi kalau udah harganya segini, saran gue teman-teman yang emang masih nungguin lebih baik beli aja. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman emang mau beli duluan juga nggak apa-apa teman-teman, karena kalau menurut gue sekarang itu harganya udah mulai naik ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman tetap perhatiin, karena walaupun dia udah mulai naik nih teman-teman, tapi teman-teman harus tetap waspada. Teman-teman hitung risknya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah melakukan pembelian di sini teman-teman, ya di sini teman-teman harus hitung risikonya juga. Karena kalau misalnya dia kembali lagi ke bawah nih teman-teman, kalau dia kembali lagi ke bawah sini nih, tembus support yang ini ya, ini kan dia sudah membentuk lower high-nya di sini ya. Jadi harusnya dia maksimal itu turun sampai sini. Kalau misalnya dia turun lebih dari ini teman-teman, ya di sini ya, dia ternyata setelah di sini masih turun lagi ke sini, ya artinya itu memang masih ke dalam lagi ya. Si pump ini cuma sementara. Tapi kalau misalnya dia akan naik, dia harusnya akan memantul maksimal di sini teman-teman. Jadi teman-teman hitung sendiri risikonya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman beli di sini ya teman-teman misalnya keluarnya di sini aja. Sekitar 6% lah penurunannya maksimal ya teman-teman. Karena kalau misalnya udah ke bawah sini kemungkinan besar ya bakal makin ke bawah lagi ya teman-teman. Nah, jadi kalau menurut gua sih dengan potensi profit yang lebih besar lagi ya sampai sini, menurut gua ini adalah open posisi yang worth it menurut gua ya teman-teman. Nah, itu untuk Bitcoin ya. Untuk Bitcoin. Dan sekarang kita coba lanjut ke altcoin-nya. Tapi untuk ke altcoin kita lihat dulu ke Bitcoin dominance ya. Jadi kalau di sini kita melihat Bitcoin dominance itu semakin lama semakin tinggi ya. Jadi dia udah mulai naik. Jadi bisa disebut kalau misalnya kita lihat di coinmarketcap.com pun pengaruh Bitcoin itu cukup besar ya dibandingkan dengan koin-koin lainnya. Jadi kalau kenaikan koin lainnya mungkin cuma 6%, kayak Polkadot, Dogecoin 4%. XRP 8%, tapi Bitcoin bisa sampai lumayan nih 12% ya. Jadi sini Bitcoin dominasi masih lumayan kuat lah teman-teman. Jadi mungkin kenaikan altcoin
nggak akan atau kurang lebih seimbang dengan si Bitcoin. Nah, sekarang kita coba analisis Ethereum ya. Kita mulai dari altcoin yang pertama, Ethereum. Nah, kalau dari gua sih Ethereum ini saran gua sih memang untuk melakukan pembelian. Teman-teman bisa melakukan pembelian di sini ya. Kita tarik Fibonacci retracement. Dan menurut gua area yang oke untuk dibeli itu memang di area 50% ini, teman-teman. Ya, area deket-deket Fibonacci ini. Ya, 50-an persen lah. Di area $3.000, teman-teman. Itu deket-deket batas psikologi dan juga menurut gua ini dekat dengan support-support yang sebelumnya ya, yang cukup kuat. Atau teman-teman kalau mau paling dekat belinya bisa di sini ya, di $3.167. Kalau teman-teman takut ketinggalan ya, itu untuk Ethereum saran gua bisa beli di area ini antara 3.062 sampai 3.167. Lalu untuk Cardano, nah untuk Cardano ini adalah yang memang harusnya kurang bagus ya jadinya. Bisa disebut kenaikannya agak mengecewakan lah, tapi gak apa-apa ya. Jadi karena memang harga Cardano kemarin kan udah kepam banget, sekarang mungkin kurang kuat karena ya sedikit banyak yang agak kecewa dengan Cardano. Tapi sebenarnya Cardano itu adalah koin yang bagus. Menurut gua akan ada momentum di mana nanti si Cardano ini bisa kepam cukup tinggi. Dan menurut gua sih ini kan trend lainnya aja belum ketembus ya, tapi kalau misalnya Bitcoinnya memang lagi naik, dia akan ikutan naik juga. Dan teman-teman bisa lihat di sini dia kan sudah membentuk gunung ya. Harusnya kalau misalnya trennya masih turun, dia akan membentuk lower low ya teman-teman di sini. Ya. Low yang lebih rendah dibandingkan low yang sebelumnya. Nah, tetapi di sini dia malah membentuk higher low. Artinya sebenarnya dia udah confirm kalau dia sebenarnya akan naik nih. Teman-teman sebenarnya kalau untuk Cardano ya bisa beli di, kalau misalnya teman-teman mau nunggu ya, teman-teman bisa beli di harga antara $2 sampai di harga $2,2. Tapi sebenarnya kalau menurut gua Cardano itu sekarang memang masih harga yang cukup murah, beda sama koin lainnya. Kalau koin lainnya tuh udah terbang, sedangkan Cardano itu terbangnya masih dikit. Jadi menurut gua potensinya itu masih cukup besar untuk Cardano. Kalau teman-teman masih pengen invest di Cardano ya, dan masih percaya dengan project-projectnya. Lalu untuk XRP sendiri, nah untuk XRP sebenarnya ini naiknya udah cukup tinggi. Nah jadi teman-teman kalau gue saranin sih memang beli di area sini ya, di area 0,88 sampai 0,987 dolar ya. Atau kalau misalnya teman-teman mau tepatnya beli ini di area deket-deket $1 lah, 0,95 dolar sampai 0,98 dolar lah. Kalau teman-teman nggak mau ketinggalan ya bisa beli paling atas tuh di sini di 1,02 dolar ya, deket-deket harga sekarang sih. Ya, jadi teman-teman bisa lihat range-nya aja 0,88 sampai 0,99 dolar. Lalu untuk BitTorrent, karena kalau misalnya lihat BitTorrent harganya 0,00 dolar kan bikin pusing ya. Kita pakai yang ada di Indodax saja biar harganya dalam rupiah nih teman-teman. Nah kalau untuk BitTorrent sendiri ya saran gue sih memang untuk sekarang ini kan dia udah terbang nih, udah mantul dikit. Teman-teman kalau mau beli sekarang juga boleh sih sebenarnya, menurut gue nggak ada salahnya karena dia terbangnya belum terlalu tinggi. Tapi kalau misalnya teman-teman mau tunggu dia koreksi ya, kalau misalnya teman-teman percaya akan ada koreksi, teman-teman bisa beli di area sini teman-teman, di area 45 sampai 42 rupiah teman-teman. Atau kalau teman-teman benar-benar takut ketinggalan ya, takut ternyata udah keburu terbang dulu ya, teman-teman bisa beli sekarang aja sebagian. Baru teman-teman sisihkan untuk beli di sini. Jadi dibagi ya portofolionya teman-teman. Ya 20% mungkin sekarang belinya. Jadi kalau naik teman-teman kecipratan, kalau turun juga teman-teman bisa serok lagi. Ini untuk BitTorrent ya. Lalu sekarang kita lanjut ke BNB. BNB juga salah satunya yang udah terbang melebihi trendline di sini. Nah, kalau kita hitung juga teman-teman bisa beli di area sini ya maksimal nih. Kalau saran gua. Nah, ini di area 366 dolar ya. Atau teman-teman kalau nggak mau ketinggalan bisa beli di agak atas ya, di 380 dolar. Atau kalau misalnya teman-teman percaya kalau koreksinya masih akan cukup jauh, teman-teman bisa beli di ini ya, di harga, ini gue geser dulu. Nah, 366 dolar. Nah, itu untuk BNB ya. Gue sendiri percaya kalau BNB itu adalah koin yang bagus, tapi kalau misalnya untuk koreksi ya bisa aja dia koreksi. Menurut gue bisa sampai ke 385 dolar lah minimal teman-teman. Itu untuk BNB. Nah, sekarang untuk Dogecoin ya. Untuk Dogecoin juga sama, dia udah terbang melebihi trendline-nya. Trendline-nya turun tapi dia udah tembus. Menurut gue sih untuk beli teman-teman bisa beli di 0,2 dolar ya, atau mungkin di 3.000-an rupiah teman-teman, di 2.800-an rupiah lah teman-teman. Teman-teman bisa berpatok di sini. Kalau misalnya dia udah deket-deket support yang 0,2 dolar ini, teman-teman bisa beli di area sini ya. Kalau misalnya teman-teman takut ketinggalan bisa beli sekarang atau teman-teman tunggu turun sedikit ya.
belinya sebagian dulu juga boleh. Jadi karena kita nggak tahu nih koreksinya sampai mana, karena kripto itu kadang-kadang koreksinya kecil langsung naik lagi, bisa juga kayak gitu ya. Jadi makanya itu bikin kita takut. Makanya membagi portofolio kita untuk setengah-setengah itu juga lebih safe buat kita, teman-teman. Lalu di sini ada Dotcoin ya, teman-teman. Untuk Dotcoin atau Polkadot, teman-teman bisa belinya di area sini ya. Teman-teman bisa beli di area sini kalau dari gua. Nah, teman-teman bisa beli di ini pas di area 29 dolar atau di 30-an dolar ya. Area inilah. Kalau menurut gua ini cukup oke karena ini memang batas supportnya yang cukup kuat, dari Fibonacci cukup kuat, tapi dari klasik, dari market structure-nya juga kelihatan banget ya, teman-teman. Oke. Nah, menurut gue sih itu bisa di 28 sampai 30 dolar lah, teman-teman ya. Untuk Polkadot. Oke, mungkin untuk yang terakhir ini adalah koin Matic ya, yang akan altcoin yang akan dibahas hari ini. Jadi kalau untuk Matic atau Polygon, teman-teman bisa siap-siap beli di sini. Ini mungkin Polygon salah satu yang kenaikannya kurang kuat ya dibandingin altcoin lainnya. Ya memang koin-koin bagus jadi malah kurang naik ya ketika Bitcoin naik ini. Jadi kalah sama Bitcoin dominan, teman-teman. Jadi kalau menurut gue sih teman-teman bisa bersiap untuk beli di harga yang ini nih, teman-teman. Di area 1,1 atau 1,15 dolar ya. Ini menurut gue sih paling akhirnya, teman-teman. Jadi deket-deket sama support yang ini nih ya, 1,152 dolar lah. Ini menurut gue paling kuat. Tapi kalau buat teman-teman yang ingin cepat-cepat, ini sebenarnya di harga 1,2 dolar juga teman-teman udah bisa beli ya. Di sini nih, teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih 3 garis yang ini yang di atas. Kalau ini tuh paling bawah nih. Ini tuh kenapa gue tetap kasih garis di paling bawah sini, ini buat tanda teman-teman kalau misalnya dia turun lagi menembus garis support yang ini, artinya dia malah turun bukan naik ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai patokan itu ya untuk teman-teman kalau misalnya stop lossnya di mana. Kalau teman-teman harus keluar market dan ternyata prediksi cryptocurrency naik ini salah, teman-teman tahu harus keluar di mana ya, teman-teman. Ini setiap analisis gue juga ada kok semuanya ya. Ini tuh belinya di sini, stop lossnya di sini, teman-teman. Ya untuk BNB ini juga BitTorrent juga sama, stop lossnya ada di sini ya, teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja sih yang bisa gue bagikan tentang analisis cryptocurrency market yang saat ini sekarang baru aja di pump dan juga udah mulai ijo-ijo ya, udah ada cercah masa depan untuk bisa naik ya, teman-teman. Semoga aja memang cryptocurrency ini bener-bener bisa naik, dan Cukong juga memang sudah merencanakan di bulan Oktober ini adalah bulannya Oktober cryptocurrency. Nah, semoga aja analisis dari gue ini bisa bermanfaat sebagai bahan pertimbangan buat teman-teman untuk melakukan investasi di cryptocurrency. Dan seperti biasa, disclaimer dulu, sebelum teman-teman melakukan investasi di cryptocurrency, teman-teman harus melakukan riset sendiri terlebih dahulu. Karena apapun itu, uangnya adalah uang teman-teman sendiri ya. Bukan uang gua, bukan uang siapapun. Oke? Jadi teman-teman harus bertanggung jawab dengan uang teman-teman sendiri. Kalau teman-teman suka dengan video analisis seperti ini, jangan lupa klik subscribe supaya teman-teman gak ketinggalan video terbaru dari kami. Thanks for watching, gue Hendy Tan dan gue pamit dulu. Trade with Risu, tetap cuan!